Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, shalom untuk manusia-manusia Elohim. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Daftar Elohim, seri yang kedua, bagian yang kedua, lanjutan yang kemarin, mengenai perhitungan kapan rapture. Ya, perhitungan kapan rapture. Bagi yang belum mendengar, saudara harap mendengar yang kemarin. Karena yang kemarin itu lebih bersifat global, ya, tidak spesifik. Jadi saya sudah sampaikan ya pembahasan yang kemarin itu sifatnya global, garis besarnya maksud saya. Ya, nah di sini kita akan masuk di dalam perhitungan rapture yang nomor 2. Ya, haleluya. Seperti biasa kita harus paham bahwa kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk dapat memahami semua kebenaran daftar Elohim dengan baik dan benar. Ya, ini sangat penting sekali sehingga kita tidak tersesat dan kita diperkaya karena akar pola Ibrani itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin, ya, sedikit yang bisa digali. Di dalam akar pola Ibrani yang benar, saudara mesti kenal ya yang 22 huruf Ibrani dari Alef sampai Taf, karena ini berbicara banyak sekali untuk memperkaya hidup saudara dan saya. Juga saudara juga kenal yang namanya piktograf. Piktograf adalah huruf bergambar. Setiap huruf di huruf-huruf Ibrani itu juga ada gambarnya. Yang Alef itu kepala lembu dan seterusnya ya, sudah bisa lihat screenshot saja. Ya, dan kemudian Bapak Yahweh memberikan angka kepastian, yaitu angka gematria. Ya, sehingga dengan angka gematria ini kita dapat memahami ketepatan pola-pola yang benar di hadapan Bapak Yahweh. Ini luar biasa. Dan semuanya ini adalah integrated satu sama lain, sehingga kita bisa diberi perlengkapan yang dahsyat oleh Bapak Yahweh, ya, tidak kabur, tetapi betul-betul nyata, real, dan tepat. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, yang saya kejar adalah bagaimana kita persiapan untuk rapture, ya. Jadi dengan menggunakan pola akar Ibrani yang benar ini, kita menyelidiki, kita gali, ya, apa-apa saja yang penting untuk persiapan kita masuk di dalam rapture, ya. Jadi saya tidak konsentrasi mengenai mempelajari bahasa Ibrani, saudara. Kalau saya belajar bahasa Ibrani, waktunya akan lebih panjang, terbuang, ya, dan sebetulnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia, ya, artinya juga tidak jauh beda dari itu ya. Jadi dalam hal ini saya lebih mengutamakan untuk fokus supaya kita dipersiapkan betul-betul menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ya, ya kalau yang di luar sana mau belajar atau saudara mau belajar bahasa Ibrani ya silahkan, nggak ada masalah. Tetapi kalau buat saya akan ambil intisarinya sehingga saya persiapkan sebaik-baiknya untuk saya dan saudara bisa berbuah dengan lebat dengan pola yang ada, ya, tanpa harus 100% harus mengerti detail daripada bahasa Ibrani, ya. Ini cukup makan waktu, dan saudara tahu sendiri ya, walaupun saya sudah hampir lebih ya dari 25 tahun di US, bahasa Inggris itu ternyata dalam sekali, saudara. Ya, ya dibanding sama saudara ya mungkin saudara nggak pahamnya, tapi saya sendiri sampai sekarang ya untuk mendalami bahasa Inggris itu pun juga cukup dalam ya, ada makna-makna yang dalam begitu. Nah, kalau dihabiskan energinya ke sana, ya habis waktunya. Ya padahal waktu rapture sudah sangat dekat. Ya, jangan lupa juga dengan prinsip nubuatan adalah pola, prophecy is a pattern. Ini sangat penting sekali, sehingga kita dapat melihat apa-apa saja yang Bapak Yahweh profesikan, nubuatkan melalui nabi-nabinya, itu berbicara peristiwa yang pada masa yang lampau dan pada masa yang akan datang.
Jadi ini sangat penting sekali, saudara. Kalau saudara tidak ngerti prinsip ini, ya rugi besar. Ya, seringkali apa yang terjadi mereka hanya bisa melihat fakta sejarah saja tanpa bisa melihat apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Karena tidak ngerti prinsip nubuat adalah pola. Ya, oke. Nah, pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7. Kita harus paham betul masalah ini, yaitu huruf Zayin. Ya, maknanya dalam sekali, saudara bisa lihat pengajaran yang kemarin. Ya, jadi ini adalah pola satuan waktu Bapak Yahweh. Juga di tangan saudara dan saya ada Brit Gadas, ada Tanak dan Brit Gadasa, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan itu lengkap. Ya, penjelasan lengkap dari Bapak Yahweh untuk kita semua, dan bahkan itu detail sehingga kita dapat melihat sejak penciptaan Syamayim, sorga, sampai nantinya yaitu masa di mana kerajaan, di mana bukan kerajaan sibutan ya, maksud saya adalah sorga dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu ada. Itu sudah lengkap, saudara. Ya, cuman masalahnya adalah kita harus mengintegrasikan ayat-ayat yang terserak dari Kejadian sampai Wahyu, ya, sehingga tidak bertabrakan. Ya, pengajaran-pengajaran di luar seringkali bertabrakan, ya, ayatnya bertabrakan jadi nggak masuk. Jadi seperti permainan puzzle, ya, itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan ya gambarnya bubar, saudara, ya. Jadi kita harus paham mengenai hal itu. Nah, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. Hari ini saya fokus mengenai perhitungan Shemitah, ya, perhitungan Shemitah. Nah, saudara yang belum mendapat atau mendengar pengajaran mengenai Haikal 2026, jangan remehkan, dan rahasia 1290 hari dan 1335 hari, saudara tolong bisa melihatnya, saudara bisa mempelajarinya, akan melengkapi dan akan memberkati saudara sekalian. Ya. Dan juga kemarin saya jelaskan, seringkali ayat yang dipakai oleh orang-orang luar untuk menyangkal atau menyanggah, ya, bahwa rapture itu masih lama dan tidak tahu entah kapan, begitu ya. Mereka selalu menggunakan ayat yaitu Matius 24 ayat 36. Ya, yang dikatakan namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di Syamayim pun tidak kecuali Bapakku saja. Di ayat Markus dikatakan anak pun tidak. Ya, jadi dalam hal ini ayat ini di diagung-agungkan, ya, untuk menyatakan bahwa kita tidak tahu sama sekali untuk rapture. Ya, itu opini mereka, biarkan saja. Tapi kita punya dasar yang jauh lebih kuat yang Bapak Yahweh berikan bahwa rapture sudah tidak lama lagi akan terjadi. Secara garis besar, saudara harus paham mengenai apa yang saya sampaikan kemarin. Dan kita hari ini akan masuk lebih detail. Kalau yang kemarin kita sudah melihat, ya, bahwa ada pola angka 4 dan pola angka 7. Ya. Pola angka 4 ini berbicara 4.000 tahun, di mana kejatuhan dari Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMasyiah itu ada 4.000 tahun lamanya. Ingat ya, bahwa perhitungan ini tidak dimulai saat manusia diciptakan mula-mula, tidak. Jadi pada saat Adam diciptakan, Hawa diciptakan, kemudian waktunya dihitung, tidak. Perhitungan ini dimulai dari saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, jadi disitulah titiknya. Perhitungan ini dimulai. Karena apa? Karena kalau kita melihat Bapak Yahweh itu tidak merencanakan manusia Adam dan Hawa itu mati, tidak merencanakan, ya. Tapi Adam dan Hawa sendirilah yang mengambil keputusan untuk tidak mentaati firman Bapak Yahweh, yaitu dengan cara makan daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi dalam pikiran Bapak Yahweh itu tidak punya rencana, ya, bahwa manusia itu akan mati, tidak ada rencana itu.
Ya, yang bikin masalah adalah Adam dan Hawa sendiri. Nah, saat kejatuhan, maka disitulah mulainya perhitungan 7.000 tahun ini dimulai. Ya, pola angka 4, pola angka 7 itu dimulai. Ya, jadi bukan berdasarkan penciptaan saat penciptaan Adam. Ya, nah, jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yesua, bukan kelahiran Yesua, ya, bukan saat Yesua dibaptis, bukan, tapi sampai kematian Yesua persis ada 4.000 tahun. Ya, dan juga kalau kita sudah melihat, kita bisa menoleh ke belakang. Nah, kita ini hari ini tahun 2024, ya. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa Yesua itu matinya tahun 31 Masehi, ya. Nah, itu berarti kita ini sudah hampir mendekati untuk masuk ke di hari yang ketujuh, yaitu kerajaan 1000 tahun. Karena jarak antara Yesua dengan kita hari ini itu ada 2000 tahun, ya, kurang sedikit, ya. Jadi paham di sana, ya. Di hari ini kita sudah ada di antara, ya, 1000 tahun yang ke-6 dan 1000 tahun yang ke-7. Ya, sudah bisa lihat kotak bawah hari ini 2024. Saya beri panah, kita ada di sana, saudara. Jadi kalau dihitung dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita ini sudah 6.000 tahun, ya, sudah 6.000 tahun. Hampir, ya, hampir, ya. Tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Ya, jadi sudah tidak lama, saudara. Ya, sudah tidak lama rapture itu. Sangat-sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Karena itu, saudara dan saya, ya, berjaga-jaga dalam hal ini, ya. Jadi hidup di dalam tahun 2024 ini luar biasa, saudara. Dikasih kesempatan. Ya, dikasih kesempatan yang sangat-sangat spesial oleh Bapak Yahweh, yaitu dengan peristiwa rapture, ya, pengangkatan. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana bisa menentukan kapan rapture. Ya, kapan rapture. Sebetulnya pembahasan ini saya sudah bahas di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, tapi saya akan berikan secara cepat, ya, dan hanya inti-intinya saja, ya. Kalau saudara kepingin penjabaran lebih lengkap, saudara kembali ke pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Nah, saya langsung saja, kunci untuk menentukan kapan rapture, ingat ya, rapture, ya. Ingat, rapture itu tidak sama dengan second coming, ya. Saudara harus paham. Nanti minggu-minggu yang akan datang saya akan berikan rapture dan second coming, ya, kedatangan Yesua. Rapture itu nggak sama dengan second coming. Rapture itu untuk, ya, manusia-manusia Elohim yang sudah ready, yang udah siap, 5 gadis yang bijaksana, ya, itu rapture. Nah, cara menentukan kunci rapture ini, ya, tidak lepas, ya, tidak lepas hubungannya dengan second coming, ya. Karena apa? Jarak antara rapture dan second coming itu sekitar 3,5 tahun saja, saudara. Ya, jadi kita bisa melihatnya, ya, dengan menggunakan pola Shemitah. Ya, ini ketepatannya. Nah, hari ini saya akan bawa saudara di dalam pola Shemitah. Saya tidak memberikan konversikan terlebih dahulu dalam perhitungan Gregorian. Nanti saja, nanti tambah bulat ceritanya. Ya, tambah mumet. Ya, jadi saya mau bikin yang saudara simpel, tapi kita pakai tahun-tahun Ibrani. Nah, ini dia. Banyak yang di luar sana yang mungkin belum paham, ikutin saja pelan-pelan, ya, supaya saudara paham. Tapi ingat, apa yang saya sampaikan ini berhubungan erat dengan yang kemarin, ya, yang kemarin. Kalau yang kemarin saja saudara tidak mau terima, saya harap saudara lebih baik stop aja. Ya, karena apa? Saudara akan lebih menolak yang ini. Ya, karena ini terus terang saya harus kasih tahu, ini levelnya ini detail. Dan ini levelnya ini level tinggi, saudara. Ya, karena levelnya bukan seperti yang kemarin. Kemarin itu saya berikan secara garis besar dengan pola angka 4 dan 7. Itu saja saudara nggak bisa terima, apalagi yang hari ini. Percuma, ya, akan sia-sia, ya, akan terbuang.
ya. Jadi saudara harus yakini dulu yang kemarin itu pola angka 4 dan pola angka 7. Itu dasarnya itu ada di sana, saudara. Ya, jadi yang ini adalah advance, ya. Ini lebih advance, ya. Nah, jadi kita kembali lagi untuk menentukan kapan rapture itu akan berhubungan dengan second coming, kedatangan Yesua kedua. Dan ini sangat erat berhubungan dengan yang namanya pola Shemitah. Ya, kemarin saya sudah jelaskan, pola Shemitah adalah putaran 7 tahun. Ya, putaran 7 tahun, dan tahun yang ketujuh, tahun yang terakhir, tahun yang ketujuh, itu tanah diistirahatkan. Jadi tahun yang ketujuh adalah tahun Shemitah, itu namanya. Ya, tapi putarannya ada 7. Ya, jadi ada tahun pertama, ada tahun kedua, ada tahun ketiga, ada tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan tahun yang ketujuh. Gitu. Ya, seperti kalau saudara bisa gambarkan, kita punya 7 hari dalam satu minggu. Ya, hari yang pertama adalah Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima Kamis, hari keenam Jumat, hari yang ketujuh Sabtu, Sabat. Nah, jadi Shemitah itu sama dengan Syabat. Ya, tapi kalau Syabat itu harian, mingguan maksud saya. Tapi kalau Shemitah itu tahunan. Ya, jadi paham di sini. Jadi tahun yang ketujuh adalah dikatakan sebagai tahun Shemitah. Ya, tahun yang pertama apakah Shemitah? Bukan. Tahun kedua Shemitah bukan, tapi satu putaran cycle Shemitah. Ya, beda ya. Jadi salah paham. Nah, tahun yang ketujuh adalah tahun Shemitah, tanah diistirahatkan. Nah, tanah ini bicara soal bumi. Ya, soal bumi yang harus berhenti. Ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Untuk menentukan kapan rapture, perhatikan dua hal saja. Saya bikin yang simple, karena saya tahu pembahasan ini cukup rumit, saudara. Saya harus akui, kalau saudara bukan seorang pemikir yang rumit, ya akan sulit untuk mendapatkannya. Jadi saya bikin lebih gampang saja, ya mudah. Yaitu dua hal saja yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, ya adalah pertanyaan begini. Apakah di tahun 2024 ini, tahun Shemitah itu masih berlaku tidak? Itu aja yang diperhatikan. Ya, untuk membuka rahasia ini. Sebetulnya perhitungannya rada rumit, saudara. Saya harus akui. Ya, tapi kalau saya kasih saudara rumit, wah saudara mumet, saudara ya. Saya tidak kepingin saudara pusing, saudara ya. Jadi saya ingin saudara dari segala level pemahaman saudara, ya, saudara dapat memahami dengan sederhana. Ya, yang pertama adalah di dalam tahun kita nih sekarang ya, tahun 2024 ya, bulan Maret nih, ya, tahun Shemitah itu masih berlaku tidak? Itu saja pertanyaan dulu. Kemudian yang kedua, ya, yaitu ayat-ayat apa saja yang menyatakan kapan Yeshua HaMasyiah dibaptis dan disalib? Ya, yang terutama adalah dibaptis. Kalau disalib itu hanya tambahannya saja, gampang. Ya, yang penting adalah dibaptisnya. Itu yang paling penting. Jadi dua ini aja kita sudah bisa melihat. Ya, kita akan lihat satu persatu ya. Sampai hari ini, detik ini, 2024 Maret ini, tahun Shemitah itu eksis atau tidak? Berlaku atau tidak? Nah, kita bisa menjawab hal ini dengan melihat fakta sejarah. Ya, dengan fakta sejarah. Kalau kita ngomongnya sekarang ini tahun 1905, ya, misalnya nih kita sekarang ya, misal loh ya, kita kan sekarang 2024, saya berandai-andai, kita sekarang ada di tahun 1905, ya, mereka semua dan kita semua pasti tidak tahu apa itu Shemitah, yang tahu hanya orang Ibrani saja, ya, nggak ngerti. Ya, orang mudeng, ya nggak ngerti sama sekali tentang Shemitah itu apa, kalau kita hidup tahun 1905. Tapi masalahnya kita ini hidupnya 2024. Ya kan? Nah, di dalam 2024 ini kalau kita menoleh ke belakang, kita melihat bahwa Israel itu udah merdeka.
yaitu tahun 1948. Sebelah kiri atas gambarnya. 14 Mei 1948, kalender Ibrani-nya itu adalah 5 Iyar 5708. Ya, oke. Jadi sudah paham. Kita ini sudah jauh ya melampaui 1948. Karena itu kita bisa melihat kembali. Ya. Nah, sejak Israel itu kembali, maka rahasia Shemitah itu pelan-pelan mulai terbuka. Dan luar biasanya sampai hari ini itu terbuka dengan luar biasa. Nah, ingat ya, Shemitah itu putarannya setiap 7 tahun sekali. Dan tahun Shemitah adalah tahun yang ke-7. Nah, kalau kita bisa melihat, hari ini, kita lihat ya, hari ini ya, yang di bawah, kita hari Saturday, 16 March 2024. 16 Maret, saudara sudah 17 Maret ya. Kita masih 16. Kita ketinggalan 14 jam. Ya, 2024. Nah, kalau itu dikonversikan ke kalender Ibrani, maka hari ini itu adalah tanggal 6 bulan Adar kedua, tahunnya 5784. Ya, oke, 5784 tahun kita sekarang nih, kalau berdasarkan kalender Ibrani. Ya, ingat, ini hanya bisa ditemui di dalam pola Ibrani, karena itu kita kembali ke pola Ibrani. Nek saudara ngotot pakai Gregorian, saudara akan mumet, pusing saudara. Ya, saudara akan banyak berbantah-bantah. Ya, dan saya tidak mau berdebat. Ya, sudah cari sendiri saja, begitu ya. Nah, karena kita kembali ke akar pola Ibrani, maka kita lihat tahun-tahun Ibrani. Hari ini tahun Ibrani-nya 5784. Nah, saya tunjukkan pada saudara, tahun Shemitah itu adalah di antara kita ini sekarang ya, 5784. Itu berarti di antara 5782 dan 5789. 5782 itu tahun Shemitah. 5789 itu tahun Shemitah. Saudara bisa lihat, hitung aja itu bedanya 7 tahun, saudara. Nah, kalau itu dimundurkan, maka kita bisa banyak mendapatkan tahun-tahun Shemitah. 5775 itu tahun Shemitah. 5768 itu tahun Shemitah. 5761 itu tahun Shemitah. 5754 itu tahun Shemitah juga. Ya, bisa paham ya. Jadi saudara bisa menghitungnya terus kelipatannya setiap 7. Ya, angka 7. Oke? Sampai di sini paham ya. Ada yang mau tanya nggak? Saya kasih kesempatan dulu. Mumpung belum masuk lebih dalam. Ya Pak, jadi 5 IR 5708 itu bukan Shemitah ya Pak ya? 5 IR 5708 tidak Shemitah. Oke, Tidak paham Pak. Shemitah. Ya. Jadi saat kemerdekaan Israel, tahun itu bukan tahun Shemitah. Tapi tahun itu ada di antara tahun Shemitah. Persis kayak hari ini. Hari ini kan 5784. Saya lihat ya, hari ini ya, 16 Maret 2024, 6 Adar, tanggal 6 bulan Adar kedua, 5784. Ya, nah 5784 ini kan di antara 5782 dan 5789. Betul ya? Nah, itu persis seperti itu. Jadi, kita ini sedang berada di antara dua Shemitah, yaitu 5782 dan 5789. Ya, begitu pula 5708 itu juga bukan tahun Shemitah. Jadi persis seperti hari ini, kira-kira seperti itu. Ya, ya, terima kasih Pak Erwin. Ada lagi yang mau bertanya? Sampai Saya di sini. Ya, silakan. Silakan. Jadi tahun Shemitah itu adalah putarannya selama ada 7 tahun dan tahun ke-7 yang merupakan tahun Shemitah. Betul. Dan tahun Shemitah ini mulainya itu ditentukan oleh gimana sehingga Pak Yosef Roy bisa mendapatkan urutan-urutan tahunnya. Iya. Terima kasih Bro Adi. Ada yang menanyakan seperti itu. Ini urutannya ini mulainya tahun kapan? Begitu. Saya kasih tahu bilang nggak bisa di tracking. Nggak bisa di tracking. Tapi nanti kita akan tracking dengan cara menggunakan tahun Yeshua dibaptis. Itu nanti bisa ketemu. Ya,
nanti bisa ketemu, saudara. Tapi kalau ditanya, ini awalnya di mana? Ya, awalnya di mana? Nggak bisa tahu, saudara. Mundurnya 5.700 tahun yang lalu, saudara. Ya apa cara mundur? Saat itu tidak ada komputer, saudara. Saat itu juga nggak ada cloud. Ya, ya ada kalau cloud ya, awan-awan biasa. Tapi cloud maksud saya cloud yang untuk nyimpen data maksud saya. Tidak ada, saudara. Tapi, ya, tahun Shemitah yang dipertahankan oleh Israel ini, kalau nanti kita gabungkan dengan tahun baptisan Yeshua, itu match, saudara. Ya, itu match. Ya, itu nanti sebentar lagi. Jadi bisa dipahami ya. Kalau mau cari trackingnya dari nolnya itu di mana, nggak dapat, saudara. Nggak dapat. Uniknya cuma satu. Tahun Shemitah ini saat kembalinya Israel yang menjadi satu bangsa, movement ini membuat satu putaran Shemitah itu bergulir kembali, yang di-expose atau diperlihatkan ke seluruh dunia. Ya, jadi kita bisa paham dalam hal ini. Dan ini diakui loh sama Israel. Inilah tahun-tahun Shemitah, saudara. Ya, jadi bisa paham ya dalam hal ini. Kira-kira bisa dipahami, Bro Adi? Iya, jadi kejadian di mana Adon Yesua HaMashiach dibaptis itu pas dengan tahun Shemitah ya Pak? Enggak, nanti saya jelaskan. Mendekati tahun Shemitah. Nanti setelah jelaskan setelah ini. Tapi kan pertanyaannya tadi kan, ini nge-tracknya dari mana? Trackingnya dari mana? Dimulai dari mana? Kan pertanyaan di situ kan tadi kan. Iya Pak, iya. Betul kan? Oke Pak, Nah kalau terima kasih. dimulai dari mana, kita nggak bisa nge-track. Trackingnya sulit, karena 5.700 tahunan lebih, saudara. Hampir 6.000 tahun, saudara ini. Ini urusannya panjang sekali ceritanya. Ya, jadi, tapi kita bisa menggunakan cara yang lain untuk bisa melihat pendekatannya ada di mana. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus berjaga-jaga. Ya, bisa paham ya? Oke Pak Roy, thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya nggak sampai di sini? Pak Roy, can you go back to your slide just now? Iya. Jadi saya udah hitung ya Pak Roy ya. Berarti ini kan udah dari 5754 sampai 5789 lah gitu ya. Ini bisa 5 putaran Shemitah ya. Dan juga saya potong balik 5754, potong balik sampai ketemu 57 pertengahan 5708 itu udah ada 7 putaran. Jadi apa ada maknanya? Saya agree tadi Pak Roy kan bilang sama Pak Erwin ya, Erwin 5708 itu bukan Shemitah, it is between 5705 sampai 5712. Jadi 5708 ada di tengah-tengah. Jadi kalau 5754 dipotong terus 7777 dipotong sampai 7 kali, itu kita ketemunya 5705 ya, sampai yang the next one is 5712. Jadi itu udah 7 putaran sebelumnya. Jadi maknanya apa Pak Roy? With this Shemitah ini 7, kita kan udah di tengah-tengah yang ke ini ya 82 sama 89 ya, kita ada di tengah-tengah sekarang. Kita kan di 84 ya sekarang. 84 betul. Meaningnya Ya, sebetulnya nggak ada meaningnya. Tapi tapi ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa masa Israel itu sudah mendekati masa kesudahannya. Oh. Ya, dalam arti kesudahan, dalam arti dua hal. Pertama, Israel akan masuk di dalam masa 666 dan hanya sisanya yang akan diselamatkan. Dan kemudian yang kedua adalah Israel akan dibangun kembali, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Oke. Ya? Jadi persiapannya itu secara supranatural Bapak Yahweh turun tangan, yaitu pada saat tahun 5708, mohon maaf, 5708 Israel betul-betul sudah berdiri. Dan berdasarkan ini mereka membawa pola ini kembali ke atas permukaan bumi sehingga kita bisa lihat semua. Ya. Jadi ini sudah saatnya untuk mendekati Israel untuk kesudahannya. Dalam arti masa 666 dan kemudian akan memulai satu
kerajaan terakhir, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kan saya sudah kasih tahu bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Iya, kemarin saya baca nonton ulang ya the two video that you asked us to do for homework. Ya. Saya ingat Pak Roy punya timeline 5789 kurang lebih sekitar September lah. Jadi 2029 ya kita punya Gregorian calendar Ya. itu second coming ya, second coming. Jadi kita ini 5789 udah habis gitu ya sebelum 1000 tahun kerajaan Yesua ya di bumi ini ya. Jadi ini yang terakhir ya. Iya. Jadi oke. I'm trying to guess. Oke. Continue. Ya. Thanks. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan continue. Ada lagi? Saya kasih satu kesempatan yang mau bertanya. Sampai di titik ini saudara paham nggak? Si Roy mau nanya. Ya, silakan. Itu masa kesudahan dari masa Israel merdeka sampai masa kesudahannya itu apa ada di kitab suci berapa tahun gitu maksudnya atau berapa semita apa ditentukan oleh Bapak Yahu? Ya, tidak ditentukan oleh Shemitah, tetapi polanya sudah kita bisa lihat dengan pola angka 777. Ya, di situ di Karika. Jadi saya sudah sampaikan saat itu dengan pola angka 777. Ya, pengajarannya sudah saya berikan beberapa bulan yang lalu, yaitu mengungkap rahasia angka 777, gitu. Ya. Pak Yosef Roy. Ya. Berarti ini ada hubungannya dengan Mazmur 90 ayat 10 ya, umur Israel, umurku 70 kalau kuat 80, begitu ya? Betul. Baik, ini ada hubungannya karena kalau di Mazmur itu mereka pakai sistem margin antara 70 dan 80, betul kan? Itu kan ada margin 10 tahun. Ya, bisa lihat ya. Nah, kita lagi mencoba untuk melihat paling dekatnya ada di mana. Itu tujuan kita di situ. Baik, ya. Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, saya akan lanjutkan. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa untuk pertanyaan pertama udah lolos ya. Jadi tahun kita di 2024 ini ternyata tahun Shemitah itu berlaku. Ya, jadi sudah berlaku ya. Kita sudah lihat pembuktiannya ya. Tahun-tahun yang di slide yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa tahun Shemitah itu berlaku. Yang kedua, sekarang kita masuk. Sekarang kita akan melihat ayat-ayat yang menyatakan kapan Yeshua HaMashiach dibaptis dan disalibkan. Kita fokus yang dibaptis saja. Disalibkan itu gampang. Karena apa? Karena begini, saya katakan ya, bahwa saat Yeshua dibaptis sampai disalibkan itu hanya nambah 3,5 tahun. Sampai di sini sudah paham? Ya, paham ya? Paham ya? Jadi antara saat Yeshua dibaptis sampai Yeshua disalibkan itu lamanya 3,5 tahun, saudara. Ya, lamanya 3,5. Kan kita tahu ministrinya Yeshua 3,5 tahun. Ya, jadi sudah paham ya. Nah, karena itu kita cari gampangnya saja. Ya, nggak usah susah-susah. Kalau saya kasih saudara dari tahun kematian Yeshua, nanti rodok sulit, saudara. Saya paham. Tapi saudara akan sulit memahami. Jadi saya kasih patokannya adalah tahun di mana saat Yeshua dibaptis. Nah, kita cari pendekatan yang terdekat tahun Shemitahnya di mana. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Itu yang kita cari. Jadi kita fokusnya di tahun Yeshua HaMashiach dibaptis. Ya, karena untuk salib nambah 3,5, gampang. Ya, mudah sekali itu. Oke, sekarang ayatnya di mana? Ayatnya itu ada di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca dulu semua ya. Tapi saya nggak bahas semua. Ya, saya hanya bahas sampai Yeshua dibaptis. Sisanya gampang, saudara. Ya, itu saja. Critical time-nya di situ. Silakan Brother Henok untuk bisa bantu baca untuk kita Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Terima kasih. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan,
untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, terima kasih. Kita akan lihat ayat yang ke-24 dulu. Ya, kita pahamin dulu. Kita nggak bahas semua, karena setelahnya saya sudah bahas. Ya, tapi kita bahas yang mengarah kepada tahun Shemitah yang sangat mendekati kapan Yeshua dibaptis. Ya, oke. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-24. Ayat 24 ini dikatakan bahwa 70 kali 7. Ya. Nah, 7 yang kedua ini yang berdiri sendiri itu adalah putaran Shemitah. Ya. Jadi maksudnya apa? Ada 70 kali ya putaran Shemitah. Karena satu putaran Shemitah itu 7. Bisa paham ya di sini ya. Nah, 70 kali 7 ya putaran Shemitah itu sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk bangsamu. Jelas ini bangsa Israel. Iya dong. Lawang yang ngomong Gabriel ngomong ke Daniel loh. Ya kan, masuk Daniel orang Indonesia kan enggak mungkin. Ya toh. Jadi ini adalah Daniel orang Israel, oke, bukan Daniel yang Oregon. Terima kasih ya. Jadi saudara paham di sini bahwa Gabriel memberikan planning, memberikan satu masa yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk Israel harus lengkap ya 70 kali putaran Shemitah. Ingat ya, putaran Shemitah itu 7 tahun. Kemudian ditetapkan untuk Israel dan juga untuk siapa lagi? Untuk Yerusalem. Dikatakan atas kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk ini. Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan penglihatan para nabi, itu maksudnya. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kita lihat ya, tujuannya. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya, hari ini nih ya, kefasikan sudah lenyap belum? Belum. Oh, Belum. ada kan? Ya kan? Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Yaitu tujuan kedua, mengakhiri dosa. Hari ini sudah diakhiri dosa belum? Belum. Jawabannya adalah sudah dan belum. Kenapa? Iya, benar. Dosamu gak diakhiri, gak rapture bro. Ngerti maksudnya? Gak rapture sis, gak rapture bro. Jadi harus diakhiri dosa. Oke, iya. Bisa paham? Paham. Jadi untuk mengakhiri dosa jawabannya 2, sudah dan belum. Betul kan? Sudah.
Ya nggak bisa sudah dosa masih ada sekarang, ya kan? Nggak bisa ngomong sudah, 100% sudah, nggak bisa. Karena Sudah dan dosa masih belum. ada. Tapi buat Sudah saudara dan dan saya belum. kan siap rapture. Jadi harus diakhiri dosanya gitu loh. Haleluya. Paham. Paham ya? Oke. Tujuan ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. Sudah atau belum? Sudah. Dua-duanya. Sudah dan belum. Sudah dan belum. Sudah dan Sudah, Pak. belum, dua-duanya. Kesalahanmu harus di-remove, kesalahan saya juga harus di-remove supaya harus kecampur bahasa Inggris. Harus diambil dari kita supaya kita bisa rapture. Tapi kesalahan juga tetap ada di dunia ini untuk orang-orang yang tidak menerima Yeshua HaMashiach, betul kan? Berarti sudah dan belum gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Sudah belum? Belum. Ya, belum. Belum ya? Oke, belum. Kemudian, untuk menggenapkan penglihatan Nabi, nubuat Nabi. Sudah atau belum? Sudah dan belum. Nah, jawabannya dua, sudah dan belum. Sudah dan akan kenapa? Akan digenapi. Sudah digenapi kedatangan Yeshua pertama, belum. Kedatangan Yeshua kedua, belum. Bisa lihat di sini. Ya, paham ya? Nih. Kemudian, untuk mengurapi yang maha kudus, sudah belum? Sudah. Belum. Yeshua. Sudah. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Siapa yang diurapi? Sudah diurapi. Yeshua sudah diurapi. Ya, Yeshua mah nggak diurapin lagi, saudara. Udah selesai. Ya, ini ya. Jadi saudara paham ya? Ini nggak terkecoh tuh sama pengajaran-pengajaran di luar ya. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Oke. Kita pindah slide. Nah, saya beri supaya gampang. Ya, dikatakan bahwa ada 7 masa, 62 kali 7 masa, kemudian ada 1 kali 7 masa. Jadi 70 itu dibagi 3 segmen. Ya, ingat, yang 70 ungkul, yang bulat itu 70, ya, 70 kali 7 itu dibagi 3. Yang pertama adalah 7 dikali 7, kemudian yang kedua adalah 62 kali 7, dan yang ketiga adalah 1 kali 7. Sampai di sini paham nggak? Belum. Kenapa dibagi 3? Oh, soal alasan kenapa dibagi 3 saya nggak tahu. Karena ini alasannya Bapak Yahweh. Kita baca saja. Ada 70 kali 7 masa, dan 62 kali 7, dan 1 kali 7. Oh iya. Siap. Yang ada tertulis di Daniel itu ya Pak ya. Berarti yang kita lihat yang Daniel 9 itu ada 7 kali 7, 1 bagian, 62 kali 7, bagian kedua, 1 kali 7. Ya, itu aturannya Bapak Yahweh itu. Ya, itu sudah planningnya Bapak Yahweh. Nggak ngerti, saya nggak ngerti kenapa. Alasannya nggak diungkap. Ya, jadi paham ya. Jadi yang 7 ungkul, ya, yang 70 tadi itu dibagi 3. Yang pertama 7, yang kedua 62, dan yang 1. Perhatikan, 7 tambah 62 tambah 1, ya 70. Benar ya, benar ya. Oke, sekarang ini mudah untuk dimengerti. Alasan nanti aja di Syamayim kita tanya. Kita nggak usah bingung soal itu, ya. Oke. Yang berikutnya. Oke. Tanya di Syamayim. Iya, tanya aja kenapa dibagi, nggak ngerti. Ya deh. Haleluya. Oke, lanjut. Iya, nanti rapture terbuka semua gitu loh ya. Oke, sekarang ya kita lihat perhitungannya. Ya, dari yang 3 ini ternyata dikelompokkan lagi sama Bapak Yahweh. Dikelompokkan menjadi 2. Ya, 2 besar, yaitu ini seperti ini. Baca di dalam Daniel 9 ayat 25. Silakan Brother Heno.
Maka Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan, kata Yerusalem akan dipulihkan. Ya, ini tidak berbicara tahun 1948, Saudara. Tidak. Ya, tidak berbicara seperti itu. Kenapa? Karena ayat ini dilanjutkan untuk menentukan waktu kedatangan seorang yang diurapi. Itu dia. Saya lihat ya. Jadi ini tidak bicara tentang 1948. Nah, pertanyaannya adalah, kok ada kata Yerusalem akan dipulihkan? Mengapa? Nah, kita kan tahu kan, Yerusalem sebetulnya kan zamannya Daniel. Ini kan saatnya zaman Daniel nih. Daniel 9:25 kan masa Daniel ada di mana? Ada di mana? Di pembuangan, Babel 5. Di Babel, Pak. Oke, ada di Babel, tapi pada masa pemerintahan siapa? Nebukadnezar, Pak. Darius. Tidak, ini sudah bukan Babel lagi. Ini zamannya Medo Persia. Oh iya, Darius kan? Ya. Oke, Pak. Jadi ini zamannya bukan Nebukadnezar lagi. Ini Daniel 9 ini dia sudah tidak muda lagi, Saudara. Dia sudah apa ya ngomongnya? Punya usia begitu loh, Saudara. Udah tua. Ya, udah tua begitu ya. Di zaman Nebukadnezar, Pak ya. Zaman Nebukadnezar Daniel masih muda. Ya, maksudnya dibuangnya pada saat Nebukadnezar Daniel situ, Pak ya. Ya, tapi saat Daniel 9 ini Daniel sudah nggak muda lagi, Saudara. Dia sudah tua, Saudara. Ya, bahkan dia sudah sempat ngicipi ya toh membelai singa-singa, Saudara. Betul kan? Kan dia dimasukkan di gua singa saat itu. Oh iya. Iya Ya, kan? siap. Nah, ini sudah terjadi, Saudara. Jadi usianya Daniel tuh nggak muda lagi. Dia sudah nggak tahu umur berapa begitu lah ya. Pokoknya sudah tua lah, ya. Oke. Sudah Nah, usur. sudah tua. Tapi rohnya bagus sekali ya. Oke. Nah, kemudian jadi Yerusalem saat itu ya, saat zamannya Medo Persia itu ya, profesi nubuatan ini turun, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, kita tahu siapa yang diberi tugas Bapak Yahweh untuk memulihkan. Siapa? Yesua. Nehemia dan Ezra. Ya. Oke. Iya, kan dia. Iya, baik. Iya. Iya kan, betul kan? Kita bisa lihat, kan kita bisa lihat kitabnya yang jelas, yaitu Ezra dan Nehemia. Paham ya? Sampai sini ya, paham ya? Paham. Ya, oke. Nah, di sini yang dimaksud ini adalah Yerusalem akan dipulihkan, ini adalah pembangunan bait suci yang kedua. Saudara paham? Ya. Karena yang pertama yang dibangun Salomo diporak-porandakan oleh Nebukadnezar. Betul ya? Ya, oke, paham ya. Nah, jadi yang dimaksud Yerusalem akan dipulihkan ini adalah bait suci dan bait suci yang kedua, itu masanya. Nah, dari sejak ada perintah yang diberikan kepada Nehemia, karena perintahnya itu ada beberapa fase, Saudara. Ya. Itu dihitung ya. Disuruh ngitung orang Israel itu ada 69 kali 7. Saat itu selesai, ada seorang yang diurapi. Paham dulu nggak nih? Saya langsung 69 karena 7 ditambah 62. Iya. Ya, 7 tambah 62 kan 7 tambah 62 kan 69. Benar, Jadi Pak. ada 69
kali putaran Shemitah, ya, sejak surat itu diberikan oleh salah satu raja Medo Persia kepada Nehemia, begitu 69 putaran ini selesai, tahun berikutnya disitulah ada seorang yang diurapi. Dan dikatakan yang diurapi itu adalah seorang raja. Nah, kita tahu siapa dia? Yaitu Yeshua. Jadi dalam hal ini, ya, perhitungan Shemitah ini tidak mengacu kepada lahirnya Mesias. Sudah bisa lihat? Tetapi dimulainya itu saat Yeshua dibaptis. Yes. Paham ya? Paham ya? Saya agak sedikit pelan-pelan supaya saudara semua dapat. Nah, ini lebih gampang begini. Ya, saya berikan gambarnya di depan. Lebih gampang. Ya, jadi untuk melihat timing Yeshua dibaptis itu harus menggenapi 7 kali 7 ditambah 62 kali 7. Harus lengkap. Ya, harus lengkap. Jadi, boleh dikatakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 69 kali 7 dan 1 kali 7. Betul ya? Iya. Ya, paham ya? Oke, saya akan lanjutkan. Nah, dari sini kita akan bisa melihat, ya, perhitungan tahun di mana Yeshua HaMashiach dibaptis. Saya tegaskan dulu dengan catatan penting di bawah. Patokan perhitungan Shemitah kedatangan Sang Mesias tidak dihitung dari kelahiran Yeshua, melainkan berdasarkan saat dibaptis. Karena saat dibaptis itulah Yeshua diurapi. Karena itu maka Yeshua disebut Yeshua HaMashiach. Yeshua yang mana? Karena saat itu banyak Yeshua, saudara. Kayak Miriam, itu nama pasaran, saudara. Ya, kayak kalau di Indonesia namanya Agus, yus pasaran di mana-mana orang Agus semua begitu. Agus yang mana? Begitu loh ceritanya. Atau Tono yang mana gitu ya? Tono yang jualan bakso atau Tono yang apa itu namanya tukang gojek gitu ya? Itu kan beda-beda begitu. Ya. Jadi itu ceritanya seperti itu. Karena Indonesia juga punya kemiripan dengan orang Ibrani. Biasanya rata-rata orang Indonesia yang Jawa, daerah Jawa, itu tidak pakai marga. Ya, tahu ya marga ya. Jadi yang namanya siapa? Tono. Udah, Tono siapa? Ya, Tono, ya gitu. Ya kan? Kan gitu. Kecuali beda dengan yang di daerah Batak misalnya. Atau daerah Manado misalnya. Itu biasanya marganya apa itu? Dipakai, disebut-sebut begitu ya. Ya, di Tionghoa juga seperti itu. Ya, marganya apa? Dari saya apa? Ya, saya-nya Ong, gitu, atau saya-nya Lim, ya kan? Atau saya-nya Tan, jadi setan. Nah, itu dia. Jadi mohon maaf jangan tersinggung yang saya-nya Tan. Ya, betul kan? Setan. Ya kan? Ya, kalau yang di Tionghoa setan, begitu, ya kan? Ya, kalau yang saya nggak tahu di Batak Sinaga, gitu ya kan? Ada yang lagi marganya apa itu ya? Rumah Horbo, rumah kerbau. Lah itu dia pakai kerbau lagi. Raja Guguk. Ada yang Raja Guguk nggak? Saya pernah dengar itu. Ada Pak, marga Pak itu Pak. Ada ya Raja Guguk ya. Wah. Ada Pak, ada. Ya. Nah itu dia. Jadi di Ibrani juga namanya cuma satu, saudara. Kayak orang Jawa, begitu ya. Yeshua yang mana? Ya ini dia. Yeshua Sang Mesias, HaMashiach yang diurapi itu, gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa Yeshua itu diurapinya bukan saat lahir, jelas. Ya kan? Oh, ya. Saat kapan Yeshua diurapi? Gimana? Lalu Pak Yosef, berarti sama dengan pernyataan daripada Yohanes Pembaptis ya, waktu dia kan bersaksi, karena aku melihat ada
seperti burung merpati ya, itu Betul. tandanya begitu. Ya, betul. Ya. Betul kan? Oke. Seperti burung merpati hinggap ke Yesua saat setelah dibaptis, itu kan pengurapan. Iya. Ya maksudnya seperti keterangan Yohanes Pembaptis itu, karena nama Yesua kan Bapak. Jadi Yohanes Pembaptis menjelaskan, ya karena aku melihat sendiri seperti ada ruah Yahweh Elohim turun seperti rupa burung merpati gitu. Ya, betul kan? Oke. Ya, betul ya. Nah, Ya Pak Yusuf. Oke, buka di Lukas 4 ayat 1. Saya nggak cantumkan di screen, coba saudara buka. Brother Henok tolong baca. Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Dan Yesua yang penuh Roh Kudus kembali dari Yordan, dan dia dipimpin oleh Roh itu ke padang gurun. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini peristiwa ini terjadi, ya kan? Saat itu Yesua dipimpin ruah Yahweh Elohim masuk ke padang gurun untuk puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, ya kan? Tapi minum, ya kan? Dan peristiwa ini terjadi setelah Yesua dibaptis. Jadi sebelum Yesua dibaptis, ruah Yahweh Elohim itu tidak ada di dalam mengurapi dia. Paham dulu di sini. Sebetulnya ini sebuah pattern, saudara. Kalau saudara jeli, saudara mau dapat pengurapan daripada Bapak Yahweh, baptis di dalam nama yang benar. Saya bisa lihat. Haleluya. Ya. Ya, karena Yesua itu sebagai contoh kita, begitu loh. Dia mewakili manusia, mewakili saudara dan saya. Haleluya. Ya, jadi ini polanya demikian, saudara. Oke, nah jadi Yesua diurapi, yaitu saat dia dibaptis. Ya, paham? Oke, kita selesai ya. Jadi kita bisa lanjut. Nah, pertanyaannya adalah kapan Yesua diurapi? Tahunnya ini loh, yang saya mau tanyakan. Nah, untuk menjawab ini, kita akan lihat dengan sebuah pattern. Ya, dengan sebuah pattern, yaitu kelipatan angka 7. Nah, kita tahu kemarin kita telah belajar bahwa sejak kematian Yesua, ya, sejak kematian Yesua sampai dengan nanti Yesua datang lagi, second coming, itu ada 2000 tahun. Karena dikatakan profesinya ada 2 hari. Kemarin saya sudah tunjukkan 3 ayat. Hosea, kemudian Yosua, dan juga Lukas. Saudara kembali saja. Saya ambil satu contoh saja. Jadi kita lihat ya, ada jarak antara kematian Yesua sampai nanti kedatangannya itu 2000. Ya, jelas ya. Nah, sekarang saudara fokus, angka 7 itu punya kelipatan utuh. Ingat ya, tidak boleh desimal, ya, nggak boleh koma, harus utuh. Kelipatan utuh dari angka 7 itu, kalau angka 7 itu yang mendekati, maksud saya begini, yang mendekati 2000. 2000 itu diapit dengan 2 angka, yang merupakan kelipatan utuh dari 7, yaitu 7 dikali 285 dan 7 dikali 286. Ini untuk menentukan kelipatan. Kalau 7 dikali 285, muncul satu angka yaitu 1995. Sedangkan kalau 7 dikali 286, munculnya 2002. Sampai di sini saudara paham atau belum? Saya nggak ngomong soal tahun ini. Saya ngomong soal putaran angka 7. Saudara paham dulu nggak? Paham. Pak. Jadi saudara jangan mikir, oh ini kok tahun 1995, siapa sih ngomong? Enggak, saya enggak ngomong tahun 1995 atau tahun 2002, tidak. Saya mau ngomong menunjukkan bahwa
bahwa angka 1995 itu didapat dari angka 7 yang diputar sebanyak 285 kali. Utuh ya, enggak boleh koma. Karena ingat ya, tahun Shemitah kan utuh, saudara, enggak ada koma, saudara. Ya, enggak ada koma, jadi utuh, begitu loh. Jadi 1995 adalah hasil dari 7 kali 285 kali, dan juga angka 2002 adalah 7 dikali 286 putaran. Ya, jadi ini adalah putaran. Ini saya kasih cara yang paling gampang. Ya, oke. Jadi ada dua angka, 1995 dan 2002. Ini putarannya. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya, yaitu yang ini. Hari ini kita ada di tahun berapa? 5784. Betul ya? Tadi di atas kan kita sudah lihat 5784 ini diapit oleh 5782 dan 5789. Betul kan? Iya kan? Pak. Betul ya? Oke. Nah, jadi kita ambil yang paling sudah kita lampaui, yaitu 5782. Kita hitung mundur. Hitung mundur tuh dikurangin saja 5782 ya, dikurangi 1995 putarannya. Jadi muncul tahun Ibrani, yaitu tahun 3787. Ya, paham ya? Gampang kan? 5782 tahun Shemitah yang kemarin itu loh. Itu dikurangi putarannya 1995. Jadi dapat tahun 3787. Jadi tahun 3787 itu adalah tahun Shemitah. Ya, paham ya? Tahun 3787 adalah tahun Shemitah. Nah, disinilah saudara bisa melihat. Ingat ya, 69 kali 7 itu berakhir di Elul 3787. Itu berakhir. Dan setelah 29 Elul 3787, besoknya itu 1 Tisri 3788. Nah, kalau itu dikonversikan, ya, maka Gregorian kalendernya adalah September tahun 27 Masehi. Jadi Yeshua itu dibaptis pada saat Masehinya adalah tahun 27, ya. Ibrania tahunnya 3788, bulan Tisri. Sampai di sini saudara paham nggak? Ya Pak, Boleh siap sekali, Pak. boleh Ya? sekali lagi, boleh sekali lagi Oke. Pak. Tadi di atas kan kita Sorry. sudah sepakat, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya akan pelan-pelan, kan prinsip kita pakai bahasa Jerman Selatan, alon-alon asal kelakon. Oke, jadi kan tadi di atas saya sudah jelaskan bahwa untuk mencapai ya tahun di mana yang paling dekat Yeshua dibaptis, itu harus menyelesaikan 69 kali 7. Sampai di situ paham nggak? Iya Pak, iya, iya. Betul ya? Nah, 69 kali 7 itu berakhir di bulan Elul tahun 3787. Itu berakhir. Oke. Ya. Ya. Nah, Pak Roy, yes. mohon maaf Pak Roy, saya masih agak bingung Pak Roy, 69 itu gimana perhitungannya? No, tadi kan 70 yang utuh tadi kan dibagi 3. 70 dibagi 3. 7 dikali 7. Ya kan? Dari tadi Pak. Dua kelompok itu. Denanya Pak. Oke, Mungkin slide-nya Pak bisa dimundur. Dibalikin lagi. Ya, oke. 69 itu dari mana? 69 itu dari sini, saudara. Mundur pelan-pelan. Nah, ini loh. Tambah 7. 7 ditambah 6, 2. Iya. Bisa lihat, Bro Adi? Yang Yesua dibaptis itu loh. Ya. Ini harus digenapkan dulu. 7 ditambah 62, yang warna biru ya. 7 ditambah 60. Yang 7 yang merah itu Shemitah. Ya, yang 7 merah itu Shemitah. Jadi
7 ditambah 62. 7 tambah 62 berapa? 69 kan? Itu harus digenapkan dulu. Ya, bisa lihat Pak ya. Roy, Ya. mungkin kurang paham dengan dari mana diambil Pak Roy. Itu diambil kan dari Daniel 9 ayat 27. Itu patokannya dari situ. Ada 3 bagian, 7 kali 7, 62 kali 7, dan 1 kali 7. Jadi 7 tambah 62 itu 69. Itu maksudnya Bro Daniel. Diambil dari Daniel 9 ayat 27. Dari situ Pak Roy menjabarkannya. 7 kali 7, 62 kali 7, begitu. Jadi ada putaran semita 7 ditambah 62, jadi 69 putaran semita harus dilalui supaya Yesua itu dibaptis, begitu. Jadi yang diketahui adalah, ya ibarat matematika, yang diketahui adalah 7 kali 7, 62 kali 7, plus Yesua dibaptis. Tinggal nyari tahunnya berapa. Jadi kita sekarang tahun di sini tinggal nyari. Mendekati 2000 tahun itu diambillah kelipatan semitanya berapa, dapatlah tahun angka 1995, mendekati ke 2000, karena kan Yesua dari dibaptis sampai sekarang kan ada 2000 tahun. Jadi sebelum 2000 itu harus dicarilah kelipatan semitahnya berapa, begitu. Jadi ketemulah semita berapa kali 7 biar supaya dapat dia tidak melewati tahun 2000, begitu. Tidak melewati 2000 tahun, begitu. Jadi ketemulah dia 1995, yaitu 7 kali 386 kalau nggak salah tadi. Itulah 286. dia 285. 285. Begitu, Bro Adi. Bisa dipahami ya. Oke, Sister Welda, terima kasih. Kalau yang poin itu saya bisa tangkap. Cuman maksud saya 62 kali 7. Jadi tadi kan 69. Kenapa harus ditambah, Pak? Maksud saya seperti itu. Kenapa ditambah jadi 69? Maksud saya seperti itu. Oh, oke. Kenapa harus ditambah? Karena yang 70 itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang 70 tadi di atas, yang 70 di atas ini kan dibagi jadi 3. Yang pertama adalah 7, yang kedua adalah 62, yang ketiga adalah 1. Iya kan? Betul kan? Kan ini ayatnya di sini. Ayatnya di sini. Iya, betul. Ya kan? Dari Yerusalem dipulihkan sampai kedatangan seorang raja yang diurapi 7 kali 7 dan itu kan ditambah 62 kali 7. Dan ya kan? Jadi ditambah 7 ditambah 62. Iya kan? Bisa lihat ya? Oke, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah. Lanjut ya. Oke. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Pak Yosep Roy, Ya. maaf. Saya mau nanya, ini kan kalau 69 kali 7 sekitar berapa itu? 483 ya? Iya. Apakah maksudnya jarak antara nubuatan yang di Daniel 9 ayat 20 sampai 27 ini sampai ke baptisan Yesua itu 483 tahun ya? Gitu maksudnya, Pak? Ya, saya berikan lebih detailnya ya, Sister ya. Jadi begini, nubuat ini diberikan kepada Daniel, dan setelah Daniel beberapa tahun kemudian, Nehemia itu mendapat beberapa dekret dari Raja Xerxes, Artasasta. Nah, beberapa dekret itu ada yang dari Darius, ada dari Xerxes, Artasasta. Nah, salah satunya itu mulai perhitungannya di situ. Jadi sejak saat Nehemia menerima surat, entah yang kedua kalau tidak salah ya, disitulah perhitungan 69 kali 7 itu berjalan, yaitu 483. Ya, 483 tahun. Ya, itu berjalan. Dan ini berakhirnya ya, itu di Elul 3787. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, betul Pak, betul sekali Pak. Ya, jadi 69 kali 7 itu berakhirnya di tahun Shemitah, yaitu tahun 3787. Bulan Elul itu bulan terakhir, kayak bulan Desember.
Tanggal 31-nya maksudnya, yaitu sebetulnya tanggal 29 Elul. Nah, besoknya itu 1 Tisri 3788. Betul kan? 3788 1 Tisri itu adalah Rosh Hashanah. Ya. Kalau Rosh Hashanah, Yeshua belum dibaptis. Kenapa? Karena itu perayaan. Perayaan Rosh Hashanah tidak boleh melakukan pekerjaan. Yang bisa kemungkinannya adalah 1 hari atau 2 hari setelah Rosh Hashanah. Tapi bulannya sama, yaitu bulan Tisri tahun 3788. Kalau itu dikonversikan ke Masehi, itu jatuhnya September tahun 27 Masehi. Ya, paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, jadi betul bahwa perhitungan Shemitah kita ini valid. Ya, betul sudah. Karena apa? Karena kita lihat putarannya 1995 di antara 1995 dan 2002. Jadi ini valid. Jadi Shemitah kita yang terakhir yang barusan kita lampaui yaitu 5782 itu valid. Ya, karena apa? Jaraknya itu sudah mendekati 2000. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa kita sekarang ini berada di putaran Shemitah terakhir sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Saya bisa lihat, hari ini kan tanggal 6 Adar kedua, 5784. Kita diapit oleh 2 tahun Shemitah, yaitu 5782 sebelah kiri dan 5789 sebelah kanan. Betul ya? Dan kita ada di antara putaran 1995 dan 2002. Jadi kita sudah masuk menggenapi 2 hari ini, tinggal beberapa tahun ke depan saja. Jadi kita ini sudah di Shemitah yang terakhir, saudara. Haleluya. Bisa lihat ya, dihitung sejak Yeshua dibaptis. Ingat ya, sejak Yeshua dibaptis, inilah bukti bahwa kita ini di Shemitah terakhir. Dan setelah ini kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Ya, ini betul-betul terakhir. Ya, nggak, orang di luar boleh ngomong apapun, oh nanti masih ada ekstra 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu ilusi semua. Ini bukti nyata dengan perhitungan Shemitah. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kalau gitu kapan rapture-nya? Nah, untuk menentukan ini ada 2 hal. Ingat, rapture itu terjadi sebelum masa 666, itu yang pertama. Kemudian rapture itu terjadi, rapture terjadi sebelum masa 666, dan kemudian masa 666 yang lamanya 3,5 tahun terjadi sebelum perang Armageddon. Ya kan? Nah, dari 2 kesimpulan ini kita bisa melihat satu ayat, yaitu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Inilah penggenapannya. Silakan Brother Reno. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, sorry, sebenarnya di tempatnya Brother Enoch kepotong. Ada programnya ya. Nah, saudara lihat, ayat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8 ini memenuhi 2 kriteria yang saya sebut di atas sebelah kiri. Kapan rapture-nya? Yang pertama, rapture itu sebelum 666. Kedua, masa 666 kita sudah tahu ya. Berapa lama ya? 3,5 tahun kan? Bukan 7 tahun kan? Udah pasti. Ya, jadi yang ngomong 7 tahun itu halusinasi itu. Ya, itu terjadinya sebelum Armageddon. Nah, ayat ini menjelaskan, ayat 7 dikatakan,
Kalau yang menahannya itu disingkirkan, masa 666 itu akan muncul. Siapa yang menahan? Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Inilah rapture. Kemudian ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka 666 baru akan menyatakan dirinya. Karena apa? Karena Ruah Yahweh Elohim sudah bawa kita rapture. Ya enak toh? Janji luar biasa kayak gini. Jadi nggak mungkin kita nggak ngelihat, kita nggak mungkin menghadapi dan melihat 666, saudara. Jelas. Kita di rapture. Amin, Ya, haleluya. kalau mereka kepingin menghadapi 666 untuk selfie, monggo, nggak masalah. Silakan. Ya, silakan, tapi tidak untuk saya. Begitu, ya. Oh, Pak, mau. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 8 selanjutnya, tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya. Membunuh siapa? Membunuh si anti Hamasyah. Dengan apa? Nafas mulutnya yang akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kapan datang kembali? Second coming. Jelas. Ya, paham ya ayat ini ya? Jadi, antara perang Armageddon dan rapture, itulah masa 666 yang lamanya 3,5 tahun. Nah, dari sini kita balik ke peta. Kita tahu kita ini sudah di Shemitah yang terakhir. Jadi, yang yang di atas tadi ya, yang 5789 itu harus dipenuhin dulu. Barulah besoknya itu 1 Tisri 5790. 1 Tisri apa? Perayaan apa? Yaitu perayaan Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah itu bicara tentang second coming, saudara. 5790. Ya, dan kalau saudara bisa lihat itu tanggalnya, pakai hepkal.com. Nah, saya kasih tahu. hepkal.com. Ya, saudara masukkan 1 Tisri 5790 di-convert menjadi Gregorian, muncul satu tanggal yaitu September tanggal 10 2029. Ya, bisa lihat di sini. Jadi itulah perang Armageddon itu ada di sana, saudara. Nah, kan kita sudah belajar rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya kan? Sudah belajar kan? Saudara kan sudah belajar. Lebih gampang. Mundur aja sekarang. Ya, mundur 3,5 tahun. Ya. Yaitu di sini dilihat. Nah, di sini kita sudah kelihatan mundur. Ya, mundur 1290 hari kita sudah lihat itu masa anti Hamasyah. Kemudian mundur 1335 hari, itulah masa di mana Israel kaget. Loh, kok ada rapture? Iya kan? Karena itu di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari dikatakan, berbahagialah mereka yang mencapai 1335 hari. Ini berbahagia buat siapa? Orang Israel yang ketinggalan. Yang diselamatkan yaitu 144.000. Ya, kenapa? Berbahagia, karena apa? Saat selesainya 1335 hari, mereka ketemu Yeshua yang bela mereka. Bukan cuma ketemu Yeshua, mereka juga ketemu dengan saya. Dan saudara yang mau ikut rapture. Bisa lihat? Amin. Jadi rapture bisa dihitung. Ya. Lebih teliti siapa yang pintar matematika bisa dihitung itu. Kalau saya cuma perkiraan saja. Ya, jadi hitung aja. Tahun 2029 September 10 dikurangi 1335 hari. Nah, disitulah hari-hari rapture itu akan terjadi. Hari-hari rapture itu akan terjadi. Jadi kurang lebih itu akhir Desember 2025 atau Januari awal 2026. Betul. Ya Pak, artinya Pak dari 1 September itu Pak 10 September 29 dikurangin 3,5 tahun mundur Pak ya. Itu mundur rapture, loh. Iya mundur. Jangan mundur. 3,5-nya. Kalau 3,5, ya gini Pak Budiman, jangan 3,5 tahun, karena 3,5 tahun itu cuma 1260 hari.
Oke, jadi dari 133,5 itu Pak, Harus 1330. dihitung, ya 1335 mundur. Iya Pak. Oke, siap Pak. Iya, Terima sampai di sini ada yang mau bertanya. Coba saudara paham nggak nih? Pak Roy. Dalam, Pak. Ya, oke, satu-satu ya. Oke, Sister Jenny, silakan. Go back to your slide again. Oke. Ya, Ya, silakan. oke. Jadi kalau kita yakin ya, we have to believe ya, kalau seandainya awal Januari atau the end of December 2025 kita di rapture, dan juga kita lihat si entah Hamasya itu datang akan memerintah korban dihentikan sekitar akhir Februari. Berarti orang yang ketinggalan rapture di dunia ini masih ada kurang lebih waktu 2 bulan ya, seperti orang yang Pak Roy bilang, untuk orang Jewish mereka yang akan dilindungi 144.000 ya. Ada Iya. 45 hari mereka harus lari ke Petra, Jordan ya. Dan Yes. juga untuk yang ketinggalan Gentile ya, orang Goyim juga kurang lebih mereka juga yang akan ketinggalan, juga ada waktu kaget gitulah ya, banyak yang di kaget Januari dan end of Februari, berarti kurang lebih 2 bulan juga di bumi ini juga mereka juga harus gimana ya Pak Roy untuk mereka ya. I'm just guessing. Berarti mereka juga ada kaget-kagetnya juga 2 bulan sebelum si anti Hamasya itu bekerja dan menata dan juga duduk di ke temple bilang dialah Elohim yang harus mereka sembah gitu ya. Ya, oke. Jadi begini. Interesting. Jadi begini skenarionya. Kalau yang ketinggalan tuh orang Israel, kaget, ya, mereka cepat-cepat isi bensin, bawa ekstra bensin, lari ke Petra. Betul ya? Nah, bagaimana kalau yang kaget itu orang Hindu? Tenggelam, Pak. Nah, ini problemnya. Mereka nggak kaget, Pak. Bingung tadi, Pak. Problemnya gimana? Problemnya bagaimana? Problemnya adalah saat rapture itu langsung diadakan lockdown semua. Ini ada apa ini? Percaya nggak nih? Langsung militer itu langsung bergerak. Seluruh dunia. Oke. Ini ada hilang mendadak, kecelakaan di mana-mana, ya kan, keributan di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh dunia ini? Lockdown. Iya, betul. Kacau, Pak. Sekarang sudah lockdown, mau ngajuin visa. Mana mungkin. Semua stop. Iya, betul, Pak. Chaos itu, Pak. Chaos, Pak. Kacau. Ya, oke. Lah sekarang yang di Indo lo mau kemana? Saudara mau nyiapin kapal karet mulai sekarang? Ada yang mau nyiapin kapal karet? Melewati. Ada yang siap lari ke hutan, Pak. lagi. Tenggelam, Pak. Hiruk pikuk, Pak. Ya, oke. Udah berapa, Pak? Oke, saya tunggu dulu. Oke, saya beri kesempatan Arizona angkat tangan. Silakan dulu Arizona. Oh, saya cuma mau menanyakan mengenai 144.000 orang Israel itu waktu mereka harus melarikan ke Petra itu bagaimana, sepertinya dia punya mekanismenya ya, karena mereka itu kan nggak tahu siapa yang harus ke sana dan yang mana gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menentukan ada jumlah 144.000 sedangkan waktu itu kan chaotic banget kan, ada chaos begitu. Jadi bagaimana ya mekanismenya mereka untuk bisa ke sana dan 144.000 orang yang ditetapkan di sana? Ya, oke. Terima kasih. Saya secara mekanisme detailnya nggak ngerti. Tapi yang jelas dari kitab Daniel dikatakan bahwa Mikael dikasih tugas khusus. Jadi ini alam supernatural yang sudah bekerja untuk menyelamatkan 144.000 itu. Mikael, itu kan ada tulisannya, Daniel 12. Ya, secara mekanisme saya nggak tahu bagaimana. Apakah mereka ditutup dan sebagainya, saya bikin mekanisme yang paling gampang. Karena kalau Israel ke Jordan,
Saya yakin kayak Brisco kan pernah sudah lihat. Dari Israel ke Jordan kan cuma bisa lewat darat. Iya, Iya, benar sekali. Ya, tinggal Iya, isi Pak. bensin. Iya Cuma kan, tinggal dekat. iya dekat. Isi bensin sampai di sana. Apalagi pakai naik jeep. Wah, mantap kan? Ya kan? Jadi off-road bisa gitu, lari begitu. Ya mereka dituntun oleh Mikael begitu. Tapi masalahnya di Indo. Nah, ya kan? Tenggelam. Siapa yang di sini mau tak kasih kapal karet. Kapal karet, siapa yang mau? Tak kasih. Mustahil. Oke. Ya, saya ke Sister Ice angkat tangan. Silakan dulu. Sebentar. Sister Ice angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Di YouTube nggak ada suara loh Pak. Di YouTube. Tolong di mute semua terlebih dahulu. Ya, shalom Pak Yosef Roy. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali penjelasan Pak Yosef Roy hari ini tentang pola semita dan lain sebagainya. Nah, tadi ada satu penjelasan Pak Roy yang mengatakan bahwa perkiraan Yeshua dibaptis itu sekitar tahun 27 setelah Masehi. Nah, kalau kita merujuk ke Lukas, kitab Lukas 4 3 ayat dengan ayat 23, di mana bahwa Yeshua memulai ministrinya itu sekitar umur 30 tahun. Di situ dikatakan seperti itu bahwa Yeshua memulai umur sekitar 30 tahun. Artinya bahwa kalau kita melihat hal seperti gini, pada tahun 27 setelah Masehi, Yeshua sudah umur 30 tahun. Berarti memang kalau kita mau melihat bahwa tahun Gregorian, kelahiran Yeshua adalah 3 tahun sebelum tahun Gregorian. Begitu ya Pak Yoroy? Iya. Jadi selama ini orang banyak berpikir, terima kasih untuk pertanyaannya Sister Ice. Jadi selama ini banyak orang berpikir bahwa Yeshua itu lahirnya tahun 0. Salah. Herodes Agung yang mau bunuh bayi Yeshua itu matinya 2 tahun sebelum tahun 0, 2 tahun sebelum Masehi. Dan Yeshua saat itu sudah diperkirakan berusia 2 tahun. Betul kan? Berarti ya, Yeshua lahirnya bisa diperkirakan 4 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, 4 tahun sebelum Masehi, ingat, tahun Masehi itu tahun 0 itu hilang, nggak dihitung. Ya. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Ya. Tahun 0 itu tidak dihitung, saudara. Jangan terkecoh di tahun 0. Oke, begini. Saudara, keep dulu pertanyaannya, saya selesaiin dulu. Kemudian doa berkat, baru kita open tanya jawab. Setuju ya? Oke, ini belum selesai masalahnya. Iya. Di YouTube tidak ada suara sama sekali. Udah dijawab sama Arizona, ada suara. Nggak ada suara. Saya udah cek, ada Bu. Nggak ada suara. Udah dicek, ada. Saya ngecek barusan sudah ada. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, saya lanjut. Ya, terima kasih untuk attention-nya. Terima kasih teman-teman. Saya akan lanjut ya. Ini belum selesai, saudara. Saudara, ya memang saya tahu banyak pertanyaan. Oke, sudah ya. Saudara paham ya tentang 1290 hari dan 1335 hari. Ya, yang dihitung mundur dari September 10, 2029. Ya, oke, sudah paham. Saya akan lanjutkan. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa dengan satu persyaratan, yaitu mengenai Yobel. Ya, mengenai Yobel. Pengajaran ini saya sudah berikan di channel ini, yaitu dengan tema lebih awal atau terlambat. Saudara yang belum ke sana, coba lihat. Ini perhitungannya sama, cuman masalahnya, saya akan berikan secara singkat saja, yaitu kalau kita hitung sejak kemerdekaan Israel sampai hari ini, itu ada 75 tahun, 1948 sampai 2024. Kalau 2024 berarti 76 tahun, saudara.
Ya. Nah, di dalam 76 tahun ini itu ada 1 kali yobel. Karena yobel itu hitungannya adalah 50. Ya toh, jelas toh. Kalau 75 tahun di dalamnya ada 50, satunya 150 berarti kan ada 1 kali yobel, saudara. Benar kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah yobel ini dihitung atau yobel ini tidak dihitung? Itu problem terbesar. Ya, kalau yobel ini dihitung sebagai tahun pertama Shemitah, maka ya perhitungan di atas itu yang terjadi. Akan tetapi kalau sampai yobelnya tidak dihitung sebagai tahun pertama, jadi ditambahkan 1 tahun, maka perhitungannya semuanya akan ditambah 1 tahun. Saya jelaskan pelan-pelan. Kalau yobel dihitung sebagai tahun pertama Shemitah, ya, itu berarti perhitungannya sebelah kiri. Ya, September, Armageddonnya itu September 10, 2029. Ya, dan kemudian rapture-nya kita bisa lihat dimundurkan 1335 hari, jadi sekitar Desember 2025 atau awal Januari 2026. Ya. Nah, itu kalau yobelnya dihitung. Tapi juga ada perhitungan yang mengatakan yobelnya tidak dihitung sebagai tahun pertama Shemitah. Jadi harus ditambah 1. Nah, kalau ditambah 1, maka Armageddonnya adalah September 2028. Ya, September 28 tahun 2030 itu Armageddonnya. Dan untuk mengetahui rapture-nya, mundurkanlah 1335 hari, maka diperkirakan rapture-nya akan terjadi yaitu Desember 2026 atau awal Januari 2027. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Ya, paham, Pak Roy. Ya. Jadi Paham. bedanya 1 tahun, saudara. Ya, bedanya 1 tahun. Tergantung yobel, prinsip yobel ini dihitung atau tidak, begitu loh. Ya, kalau sampai dihitung ya sudah, kita pakai yang sekarang. Berarti saudara siap-siap nih, 2025 Desember. Ya, tapi kalau tidak dihitung, ekstra 1 tahun. Oke, haleluya, paham? Tapi terlebih dari itu yang paling penting adalah saya lebih condong dengan mengatakan lebih awal lebih baik. Kita persiapkan. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Daripada terlambat, tiba-tiba rapture, nggak siap, ya kan, nangis darah, gitu loh. Ya kan? Jadi lebih awal lebih baik. Jadi saudara yang belum masuk dalam rencana keselamatan yang diberikan Bapak Yahweh, saudara masuk melalui Yeshua HaMashiach. Ya, karena Yahweh memberikan keselamatan, barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan setelah itu, saudara jangan keras hati, cepat dibaptis. Kurang sedikit waktu nih, saudara butuh waktu untuk tumbuh. Ya, kurang sedikit nih waktunya. Segera dibaptis, jangan lama-lama. Ya, saudara ambil keputusan, kemudian belajar dalam pola yang benar, tinggalkan semua perayaan pagan, tinggalin semua. Ya, dan setelah itu bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, masuk dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati.